Di bawah langit biru Sulawesi Tengah, terbentang sebuah kota yang lahir dari sejarah panjang dan penuh cerita. Inilah Palu, kota yang dikelilingi perbukitan, laut, dan sungai yang menjadi nadi kehidupan warganya. Dari udara, kita melihat keindahan yang bukan hanya sekedar pemandangan, tetapi juga saksi perjalanan sebuah peradaban. Setiap jalan, setiap bangunan, setiap sudut kota menyimpan jejak perjuangan dan perubahan zaman. Mari kita menelusuri kisahnya, sebuah perjalanan sejarah kota Palu dari masa awal hingga kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Sejarah singkat Kota Palu. A. Masa sebelum proklamasi kemerdekaan. Kota Palu sekarang ini bermula dari kesatuan 4 kampung, yaitu Besusu, Tanggabanggo, sekarang bernama Kamonji, Panggovia, sekarang bernama Lere, Boyang Tongo, sekarang bernama Kelurahan Baru. Kemudian, masyarakat dari keempat kampung ini membentuk satu dewan adat yang disebut Patanggota. Salah satu tugasnya adalah memilih raja dan para. Setelah wilayah-wilayah kerajaan ditaklukkan dan berdasarkan desentralisasi WET 1904, maka seluruh daerah kekuasaan raja-raja tersebut dijadikan wilayah administratif berupa distrik. Dari beberapa distrik ini, bergabung menjadi wilayah Swapraja atau landscape, Zelgurturende Landscapen, sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan dalam wilayah-wilayah kerajaan yang telah ada pada waktu itu. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan dari Korte Verklaring, maka pemerintah Hindia Belanda telah menetapkan peraturan tentang daerah-daerah yang berpemerintahan sendiri yang mulai berlaku pada tahun 1927 dan kemudian diubah tahun 1938 dengan nama Zelfbestuursregelen. Salah satu daerah tersebut adalah Onderafdeling Palu yang dibawahi oleh Afdeling Donggala, meliputi landscape Kulawi berkedudukan di Kulawi, landscape Sigidolo berkedudukan di Biromaru, dan landscape Palu berkedudukan di Palu. Daerah Sulawesi Tengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pembentukan Daerah Sulawesi Tengah tanggal 2 Desember 1948 yang disahkan dengan penetapan Residen Manado tanggal 25 Januari 1949 nomor R.21-1-4 menjadikan wilayah Sulawesi Tengah terbagi dalam 2 daerah Swatantra, yaitu daerah Donggala dan daerah Poso. Daerah Donggala meliputi daerah administratif Donggala dengan tempat kedudukan pemerintahan daerahnya di Palu. Hal ini berdasarkan PP nomor 33 tahun 1952 tentang pembubaran daerah Sulawesi Tengah dan pembagian wilayahnya dalam daerah-daerah Swatantra. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat 2 di Sulawesi, daerah-daerah Swapraja dan Swatantra yang ada dibubarkan dan dibentuk daerah-daerah tingkat 2. Pembubaran ini dilaksanakan dengan surat keputusan Gubernur Sulawesi Utara Tengah tanggal 12 Januari 1961 yang direalisir tahun 1963. C. Pembentukan Kota Administratif Palu. Palu dalam kedudukannya sebagai ibu kota Kabupaten Donggala dan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Berlatar belakang pertumbuhan tersebut, dan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, pemerintah daerah tingkat 1 Sulawesi Tengah beserta pemerintah Dati 2 Donggala mempersiapkan Palu menjadi wilayah administratif dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah pusat di daerah. Selanjutnya, tahun 1978, Palu ditingkatkan statusnya menjadi kota administratif yang terdiri dari 2 kecamatan, yakni Kecamatan Palu Barat
dengan 17 kampung dan Kecamatan Palu Timur dengan 11 kampung. Perubahan status ini ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1978 tentang pembentukan Kota Administratif Palu. Di tahun yang sama, tepatnya tanggal 27 September 1978, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Haji Amir Mahmud, meresmikan Kota Administratif Palu dan sekaligus melantik Dr. Andes Haji Kisman Abdullah sebagai Wali Kota Administratif Palu yang pertama. D. Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat 2 Palu. Dalam perkembangannya, Kota Administratif Palu telah menunjukkan kemajuan-kemajuan di berbagai bidang sesuai dengan peranan dan fungsinya, sehingga perlu diikuti dengan peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan wilayah. Hal ini memberikan gambaran mengenai dukungan kemampuan dan potensi untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Guna meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, tahun 1994, Kota Administratif Palu ditingkatkan statusnya menjadi Kota Madya berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat 2 Palu. Oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Muhammad Yogi S. Mehmet, pada tanggal 12 Oktober 1994, bertempat di lapangan upacara Fatulemo Palu, meresmikan Kota Madya Daerah Tingkat 2 Palu sebagai daerah otonom yang kelima di Provinsi Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tengah, sekaligus melantik Ruli A. Lamajido SH sebagai PJ Wali Kota Madya Kepala Daerah Tingkat 2 Palu, yang selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 1995, Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tengah, atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, melantik dan mengambil sumpah Ruli A. Lamajido SH sebagai Wali Kota Madya Kepala Daerah Tingkat 2 Palu definitif periode tahun 1995 sampai dengan 2000. Dengan terbentuknya Kota Madya Daerah Tingkat 2 Palu, yang awalnya terdiri dari 4 wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kecamatan Palu Selatan, Kecamatan Palu Barat, dan 36 desa atau kelurahan, maka Kota Administratif Palu dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat 2 Donggala dihapus. Selanjutnya, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat 2 dan kelengkapan perangkat pemerintahan. Antara lain, Sekretariat Wilayah atau Daerah Tingkat 2, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat 2, Dinas-Dinas Daerah, dan instansi lainnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka sebutan Kota Madya Daerah Tingkat 2 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 diubah menjadi kota. Seiring perkembangannya, pada tahun 2012, wilayah kecamatan di Kota Palu dimekarkan dari 4 wilayah kecamatan menjadi 8 wilayah kecamatan dan 46 kelurahan. Berikut urutan kepala daerah maupun ketua DPRD sejak berdirinya Kota Palu tahun 1978 sampai dengan sekarang, sebagai berikut. A. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu. 1. Dr. Andes Haji Kisman Abdullah, Wali Kota Administratif Palu, periode tahun 1978 sampai dengan 1986. 2. Dr. Andes Syabuddin Labajo, Wali Kota Administratif Palu, periode tahun 1986 sampai dengan 1994. 3. Ruli A. Lamajido SH, Wali Kota Administratif Palu, periode tahun 1994 sampai dengan 2000. Tahun 1994 dilantik sebagai PJ Wali Kota Madya Kepala Daerah Tingkat 2 Palu, menjabat sampai dengan tahun 1995. Pada tahun 1995 dilantik sebagai Wali Kota Madya Kepala Daerah Tingkat 2 Palu definitif, menjabat sampai dengan tahun 2000.
4. Haji Baso Lama Karate dan Suardin Suebo SE, Wali Kota Palu dan Wakil Wali Kota Palu periode tahun 2000 sampai dengan 2004. 5. Suardin Suebo SE, Wali Kota Palu periode tahun 2004 sampai dengan 2005. 6. Haji Rusdi Mastura dan Haji Suardin Suebo SE, Wali Kota Palu dan Wakil Wali Kota Palu periode tahun 2005 sampai dengan 2010. Tanggal 30 Juli 2008, Haji Suardin Suebo SE mengundurkan diri sebagai Wakil Wali Kota Palu dikarenakan mengikuti pilkada di Kabupaten Donggala. Melalui rapat paripurna DPRD Kota Palu tanggal 15 September 2008, menyetujui Haji Andi Mulhanan Tombolotutu SH menggantikan Haji Suardin Suebo SE untuk mendampingi Haji Rusdi Mastura melanjutkan masa jabatan Wakil Wali Kota Palu sampai dengan tahun 2010. 7. Haji Rusdi Mastura dan Haji Andi Mulhanan Tombolotutu SH, Wali Kota Palu dan Wakil Wali Kota Palu periode tahun 2010 sampai dengan 2015. 8. Dr. Andes Muhammad Hidayat Lama Karate, MSI, penjabat Wali Kota Palu periode tahun 2015 sampai dengan 2016. 9. Dr. Andes Hidayat MSI dan Sigit Purnomo, Wali Kota Palu dan Wakil Wali Kota Palu periode tahun 2016 sampai dengan 2021. 10. Haji Hadianto Rashid SE dan Dr. Reni Alamajido SPPK MKes, Wali Kota Palu dan Wakil Wali Kota Palu periode tahun 2021 sampai dengan 2025. 11. Haji Hadianto Rashid SE dan Imelda Liliana Muhyiddin SE MAP, Wali Kota Palu dan Wakil Wali Kota Palu periode tahun 2025 sampai dengan sekarang. B. Ketua DPRD Palu. Pertama, Kolonel Infantri Sampai Pamelai, Ketua DPRD tingkat 2 Palu periode 1995 sampai dengan 1997. Kedua, Kolonel Infantri Haji Ahmad Majid, Ketua DPRD tingkat 2 Palu periode 1997 sampai dengan 1999. Ketiga, Rusdi Mastura, Ketua DPRD Kota Palu periode 1999 sampai dengan 2004. Keempat, Haji Mulhanan Tombolotutu SH, Ketua DPRD Kota Palu periode 2004 sampai dengan 2008. Kelima, Haji M. Sidik Ponulele, Ketua DPRD Kota Palu periode 2008 sampai dengan 2009. Keenam, Haji M. Sidik Ponulele, SOS, Ketua DPRD Kota Palu periode 2009 sampai dengan 2014. Ketujuh, Muhammad Iqbal Andi Maga, SH, Ketua DPRD Kota Palu periode 2014 sampai dengan 2017. Kedelapan, Dr. Andes H. Ishak Chai, MSI, Ketua DPRD Kota Palu periode 2017 sampai dengan 2019. Kesembilan, Muhammad Iksan Kalbi, Ketua DPRD Kota Palu periode 2019 sampai dengan 2022. Kesepuluh, Armin ST, Ketua DPRD Kota Palu periode 2022 sampai dengan 2024. Kesebelas, Riko Andi Caco Janggola, Eskom Embus, Ketua DPRD Kota Palu periode 2024 sampai dengan sekarang. Dengan diresmikannya Palu sebagai kota administratif oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 27 September 1978, maka tanggal 27 September 1978 ditetapkan menjadi hari jadi Kota Palu. Suatu hal yang tidak kurang pentingnya adalah lahirnya Peraturan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat 2 Palu Nomor 2 Tahun 1995 yang diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 19 Tahun 2000 tentang Lambang Daerah Kota Palu. Peraturan daerah ini selain memvisualisasikan eksistensi Kota Palu, juga melambangkan semangat perjuangan dan cita-cita luhur yang dipatrikan dalam bentuk moto Maliu Tinufu, yang hakikatnya terkandung pesan bahwa pengabdian yang tulus dilandasi dengan semangat persatuan dan kesatuan yang kokoh
dengan senantiasa mendapat lindungan Tuhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan pembangunan demi kehidupan yang makmur, sejahtera, dan lestari. Penutup, demikian sejarah singkat hari jadi Kota Palu. Semoga moto Maliun Tinufu yang tercetak pada lambang daerah Kota Palu menjadi pematik semangat bagi semua dalam membangun dan memajukan Kota Palu yang kita cintai. Selamat hari ulang tahun ke-47 Kota Palu. Mari bergerak bersama, bergerak semakin cepat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.